Aku terpaksa gantikan adikku menikah, namun 3 tahun kemudian adikku justru merebut suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Hari itu, langit tak bersuara, tapi jiwaku menjerit. Suci Kirana, aku jatuhkan talak kepadamu. Mulai hari ini, kita tidak lagi memiliki ikatan apapun. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam, menghancurkan tulang-tulang semangat yang masih tersisa. Urat nadiku berdenyut cepat, seperti hendak pecah karena tidak mampu menahan panasnya luka yang menggelegak di dalam dadaku. Aku menatap wajahnya, pria yang dulu kuanggap bagaikan sebuah rumah, tempatku bersandar, dan tempat kedua anakku menyebut ayah. Kini ia bagaikan tembok yang dingin yang tidak bisa kutembus. Tatapannya kosong, dan seolah tidak pernah mengenalku. Dunia seakan berubah menjadi puing-puing reruntuhan yang mengubur nafasku. Tubuhku membeku, membatu dalam kehancuran. Padahal setengah jam lalu, ibuku baru saja meninggal dunia. Nafas terakhir wanita yang paling aku cintai itu berhembus dalam pelukanku. Setelah 5 tahun sakit menggerogoti tubuhnya, aku belum sempat menangis, bahkan belum sempat menyusun kata doa, saat badai kedua datang menghantam lebih keras dari sebelumnya. Seminggu terakhir, aku di rumah ibu atas permintaan Mas Rizky sendiri. Ia bilang, temani ibumu, rawat beliau, aku akan menjemputmu nanti. Tapi nanti, itu tidak pernah datang. Yang datang justru kalimat talak yang dingin. Tanpa penjelasan, tanpa peringatan, tanpa pelukan, tanpa pelipur lara atas kehilangan terbesar dalam hidupku. Bahkan tanpa satu pun pertanyaan tentang bagaimana aku dan bagaimana ibuku. Apa alasan Mas menjatuhkan talak kepadaku? Tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku berharap ada sedikit simpati, sedikit saja. Tidak ada alasan khusus. Mas harap kamu mengerti keputusan ini. Mengerti? Bagaimana mungkin aku bisa mengerti saat tubuhku bahkan tidak sanggup berdiri tegak, saat hatiku hancur dan pikiranku masih menolak kenyataan. Aku ingin berteriak, ingin menangis dengan keras, tapi yang keluar hanyalah suara tercekat. Mas, masuklah sebentar. Gak bisa, katanya dengan dingin, memotong ucapanku seolah aku hanyalah gangguan di tengah waktu yang berharga. Lalu dia pergi, melangkah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan aku dalam kehampaan. Mobil itu melaju kencang, dan aku hanya bisa berdiri terpaku di taman belakang rumah, menyaksikan punggung seorang suamiku yang tidak pernah benar-benar mencintaiku berpaling untuk terakhir kalinya. Aku ambruk, air mataku tumpah tak tertahankan, menyatu dengan tanah yang kini basah oleh duka. Taman belakang rumah menjadi saksi bisu dari retaknya hidup seorang wanita yang kehilangan segalanya hanya dalam waktu sehari. Ibu, suami, dan harapan. Ya Allah, inikah caramu mengajarkanku arti kehilangan? Aku tahu engkau maha mengetahui. Mungkin inilah jalan yang terbaik untukmu. Tapi mengapa rasa sakit ini begitu dalam? Selama 3 tahun pernikahan, aku bertahan, meski tidak pernah kulihat binar bahagia di mata Mas Rizky. Aku tetap mengabdi, tetap setia, karena kebaikannya, karena tanggung jawabnya, karena aku pikir itu bentuk cintanya. Ternyata aku salah. Cinta tidak pernah ada. Yang ada hanyalah kewajiban, yang kini dengan mudahnya dia akhiri. Dan aku tinggal puing-puing, bersama 2 anak kembar yang bersama 2 anak kembarku yang selalu bertanya, "Di mana ayah?"
Ironis, aku mencintainya sepenuh hati, tapi hatinya tidak pernah benar-benar kumiliki. Meskipun tidak benar-benar bahagia dan harmonis, namun kami menjalani pernikahan yang biasa-biasa saja, dan tidak pernah ada percekcokan. Kupikir tidak masalah jika hubungan ini tidak romantis. Yang penting kami menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, mengalir bagaikan air. Lalu kini, hanya 1 minggu tidak bertemu suamiku menjatuhkan talak kepadaku. Ada apa ini ya Allah? Apa jangan-jangan suamiku? Aku buru-buru melihat Instagram seseorang, dan dugaanku benar. Suamiku balikan pada mantan kekasihnya, adik tiriku. Apa-apaan ini? Aku pun kembali teringat peristiwa 3 tahun yang lalu. Aku diajak oleh bapak untuk menyaksikan pernikahan adikku yang bernama Alea. Adik satu ayah tapi beda ibu. Karena setelah mencampakkan ibu dan tergoda oleh ibunya Alea, bapak menikah lagi dengan Bu Nani. Pernikahan adikku terjadi di sebuah gedung yang sudah disewa oleh pihak mempelai laki-laki. 2 jam sudah menunggu. Ternyata mempelai wanita, adik tiriku tidak juga keluar dari kamarnya. Aku yang tengah menunggu merasa penasaran, kemudian memasuki kamar rias pengantin, dan terkejut ketika mendapati pihak suami yang terlihat frustasi dan menangis. Anak gadis kalian benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya kabur di hari pernikahan, padahal semuanya sudah disiapkan dengan baik. Teriak seorang wanita yang kutafsir usianya seumuran dengan ibuku. Aku yakin itu adalah calon ibu mertuanya Alea. Maafkan kami, Besan, ujar bapak dan istri barunya itu. Aku terdiam, menyaksikan kejadian yang tidak terduga seperti di film-film saja. Sedangkan wanita yang telah marah-marah itu menangis di kursi terisak-isak. Mau diapakan wajah kami di hadapan semua orang dan di hadapan semua keluarga? Kenapa anak kalian memperlakukan kami seperti ini? Ini sungguh memalukan. Raung seorang pria yang aku yakini adalah calon ayah mertuanya Alea. Ibu tiriku berusaha menghubungi nomor Alea, tapi ternyata tidak aktif, sedangkan tangisannya tak juga reda. Aku tidak mengerti mengapa Alea bertindak gegabah sehingga kedua belah pihak keluarga menjadi menangis karena tindakannya. Padahal jika benar Alea tidak ingin menikah, lalu kenapa waktu dan semuanya telah dipersiapkan di gedung ini? Saat aku terhanyut dalam lamunan, bapak menoleh ke arahku. Kemudian pria itu melangkahkan kakinya dengan air mata yang mengalun pelan, dan hidungnya memerah. Suci, maukah kamu membantu bapak, nak? Tanyanya dengan sorot mata yang penuh harap. Aku menautkan kedua alisku tak mengerti. Bantuan seperti apa di saat seperti ini yang bisa aku perbuat untuk bapak? Ah, jangan-jangan. Tolong gantikan Alea sebagai pengantin wanita ya, ujar pria itu dengan terisak. Permohonan bapak terhadapku membuat semua orang menoleh ke arahku. Aku seperti seorang tersangka yang harus menjadi kambing hitam untuk sebuah keadaan yang tidak pernah menyenangkan. Apa katanya? Menggantikan Alea menikah? Oh tidak, aku tidak akan menjadikan diriku menjadi kambing hitam untuk orang lain. Untuk sebuah pernikahan. Karena aku ingin menikah dengan pria yang aku cintai. Dan memang aku ingin menikah untuk sebuah kesiapan. Pernikahan tidak layak untuk dijadikan sebuah permainan. Aku seperti seorang tersangka yang ditetapkan oleh semua orang yang ada di sana. Kedua belah pihak keluarga menatapku dengan penuh harap. Dia... Calon ibu mertuanya Alea menatapku dengan penuh harap. Ini anak pertama saya, kakaknya Alea yang bernama Suci. Jawab bapak menatap ke arah besannya. Mendengar jawaban tersebut, bergegaslah wanita itu menghampiriku, kemudian memegangi tanganku. Nak Suci, ibu mohon nak, menikahlah dengan anak ibu. Ibu tahu ini tidak benar, tapi kedua belah pihak di sini sangatlah dipertaruhkan harga diri kami semua.
Pintanya memelas memegangi tanganku dengan penuh iba. Aku menoleh ke semua orang, dan rata-rata mereka menganggukkan kepalanya. Tapi Bu, ucapku menggantung. Hanya untuk menutupi aib yang telah dibuat oleh Alea saja, selanya meyakinkanku. Setelah beberapa bulan menikah, kalian boleh bercerai lagi. Pintanya lagi. Aku menoleh ke arah bapak, berharap pria itu menolak keinginan dari calon ibu mertuanya Alea. Akan tetapi bapak justru malah mengangguk membuatku tidak berdaya lagi. Maafkan saya tidak bisa. Bagaimanapun juga, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral. Pamali jika saya... Bapak menghampiriku kemudian tanpa diduga. Pria itu bersimpuh membuatku mundur beberapa langkah. Tidak menyangka bahwa pria itu bersimpuh di hadapanku, membuatku terlihat seperti seorang anak yang durhaka. Bapak bersimpuh. Pak, tolong jangan seperti ini, Pak, ujarku. Aku bersedia, timpal aku menahan perasaan tidak nyaman. Kedua belah pihak pun terlihat bahagia dengan keputusanku untuk menerima tawaran pernikahan yang aneh. Saat itu pun juga aku langsung di make up oleh tim MUA yang telah dipersiapkan oleh semuanya. Dan mataku terkejut saat melihat sosok pria yang ternyata itu adalah calon suaminya Alea. Itu adalah Rizky Nur Alamsyah. Teman sekelas di SMA dulu yang pernah membuatku jatuh hati kepadanya, namun tidak sampai dalam perasaan itu. Saat itu kupikir pertemuanku dengan Mas Rizky adalah sebuah takdir dari Gusti Allah. Hingga pada akhirnya, ijab kabul pun dilaksanakan di hari itu juga. Aku telah menggantikan Alea sebagai mempelai pengantin wanita. Sama halnya seperti aku yang terkejut karena ternyata Rizky adalah teman sekelas di masa putih abu-abu. Pria itu juga terkejut hingga pada akhirnya pernikahan kami pun berjalan mengalir apa adanya. Karena memang sedari awal kami pernah saling mengenal walau tidak jauh. Seminggu kemudian, kami semua baru mengetahui bahwa ternyata Alea telah pergi ke luar negeri untuk mengikuti sebuah audisi menjadi model. Cita-cita yang selalu ia katakan dan dia banggakan untuk diraih. Meninggalkan Mas Rizky yang menyembunyikan rasa hancur atas ikrar janji yang Alea lakukan. Pada akhirnya, Mas Rizky pun menjalani pernikahan denganku dengan serius dan penuh tanggung jawab. Walaupun aku tahu, mungkin dia tidak mencintaiku. Aku tidak melihat binar cinta di matanya, apalagi binar keceriaan. Hanya terjadi saat aku melahirkan buah hati kami, si kembar, Raza dan Faiz. Lalu kini suamiku tiba-tiba menjatuhkan talaknya kepadaku. Apakah mungkin Alea benar-benar ingin merebut kembali suamiku? Setelah 7 hari masa tahlilan, dengan perasaan gamang aku pun meminta izin kepada salah satu pihak keluargaku untuk pulang lebih dulu ke rumah kami, rumah yang telah dipersiapkan oleh ibu mertuaku yang baik. Hal yang membuat aku ingin mempertahankan rumah tangga bersama Mas Rizky adalah sikap ibu mertuaku dan bapak mertuaku yang menganggapku seperti anaknya sendiri. Perlakuannya kepadaku membuatku begitu nyaman. Walaupun rumah tangga yang aku jalani bersama dengan Mas Rizky nyatanya terasa hambar. Sebuah rumah, mobil, dan peralatan rumah lainnya telah dipersiapkan oleh ibu mertuaku yang seharusnya mungkin itu menjadi milik Alea. Dan dengan tenang aku pun menerimanya, meskipun terkadang aku menerima sebuah tatapan sinis dari ibu tiriku. Padahal ingin sekali aku berkata kepadanya bahwa yang membuat pernikahan ini terjadi dikarenakan oleh Alea yang telah pergi ke luar negeri. Semuanya berjalan dengan baik. Meskipun ibuku terkejut, tetapi nyatanya wanita itu menyerahkan semua keputusannya pada tanganku dan percaya pada keputusanku. Ibu yang memang memiliki bertahun-tahun riwayat penyakit membuatku pasrah dengan keadaan dan tidak ingin menyakiti dirinya. Apalagi membuat sebuah stigma yang jelek bahwa aku menjadi seorang janda, hingga pada akhirnya aku menerima pernikahan ini dengan lapang dada, dan meyakini bahwa ini semua adalah takdir dari Gusti Allah.
Aku membawa si kembar dengan mobil yang baru saja aku bisa jalankan 1 tahun lebih, setelah aku mengikuti les kursus menyetir dan lulus. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada Mas Rizky. Barangkali saja kalau waktu itu hanyalah sebuah kehilafan. Saat aku membuka pintu pagar dan memasukkan mobil ke dalam halaman, mataku sedikit menyipit saat melihat halaman yang telah direnovasi. Sejak kapan? Siapakah pelakunya? Karena setahuku, Mas Rizky tidak pernah ikut campur dalam urusan merawat rumah. Dalam dada mulai tidak nyaman melihat keadaan taman yang sudah berubah jauh, bahkan bunga-bunga yang aku tanam dengan tanganku di masa waktu yang luang ketika si kembar pada tidur. Kini bunga-bunga itu telah berganti. Bahkan warna potnya juga sudah berganti dengan warna yang bukan favoritku. Aku mencintai warna hitam, kelam, gelap dan misterius. Laksana kehidupan yang mewarnai hari-hariku saat bapak menikah lagi dengan seorang wanita yang lebih muda dari usia ibu. Dan saat itu pula, hidupku terasa kelam menjalani hari-hari bersama ibuku. Sambil menggendong si kembar di depan dan di belakang, aku melangkahkan kakiku. Beruntung mereka berdua dalam keadaan tidur dan sama sekali tidak terganggu. Dengan perlahan-lahan, aku pun memasuki rumah yang telah 3 tahun ini aku tempati bersama Mas Rizky. Mataku membulat penuh saat melihat warna kursi yang telah berubah menjadi pink. Kemudian beberapa furnitur juga berubah warnanya menjadi warna pink. Perasaan ini semakin tidak nyaman. Dadaku berdetak kencang. Aku merasakan sebuah aura yang tak biasa. Nafas ini menjadi cekat tidak beraturan ketika aku memasuki dapur yang ternyata berubah juga warna furniturnya. Bahkan tempat sendok, wajan, dan peralatan piring, bahkan gelas pun berubah warnanya. Yang tadinya aksennya berwarna gelap kini menjadi pink alias merah muda. Ya Allah, ada apa ini? Apakah ada ratu baru yang telah mengendalikan istanaku? Hati ini semakin tak nyaman, juga merasa meriang dengan perasaan yang kacau balau. Kemudian aku pun memasuki kamar si kembar dan bernafas lega ketika mendapati furnitur di sana tidak ada yang berubah. Menidurkan satu persatu si kembar, kemudian menutup pintu dengan pelan, dan aku pun memasuki ruangan tengah. Saat memasuki sebuah ruang tengah, tubuhku menegang saat melihat sebuah pemandangan yang tidak terduga, dan seharusnya menjadi kewaspadaan bagi diri ini. Aku kehabisan kata-kata saat melihat sosok seorang wanita cantik yang terpampang di sebuah potret besar yang berukuran 3 kali dari ukuran sajadah. Padahal awalnya foto itu tersimpan sebuah gambar. Aku, Mas Rizky dan si kembar. Tapi kini foto itu telah berubah dengan sebuah gambar yang membuatku menelan ludah. Seharusnya aku bisa mengantisipasi hal ini, bahwa ternyata pada akhirnya hari kembalinya wanita itu telah terjadi juga. Foto besar yang terpampang di ruang tamu adalah fotonya Alea, yang terlihat begitu cantik dan menarik. Bibir ini bergetar hebat. Sebuah penjelasan yang samar telah aku temukan. Mengapa sang suami yang aku hormati dan aku sayangi dengan tulus bisa mengkhianatiku atau membuangku dengan sebuah kalimat talak di hari berkabung hidupku? Ternyata Alea adalah alasan utamanya. Ternyata cinta tulusku tidak terbalas dari suamiku, karena pada hari di mana Alea telah kembali dan nyatanya dengan mudah wanita itu menguasai istanaku. Dada ini memanas. Begitu juga dengan kelopak mata yang pada akhirnya hujan air mata tak dapat lagi kubendung. Inikah alasan suamiku membuangku? Ternyata cinta tulusku tidak mampu membuat suamiku membalaskan cinta ini. Cintaku tak terbalas. Karena pada saat wanita itu datang lagi, suamiku telah membuangku. Aku paham bahwa aku tidak membutuhkan penjelasan apapun dari suamiku. Karena aku juga mengerti bahwa mungkin Alea sangatlah berarti untuk Mas Rizky, sehingga dengan mudah wanita itu mengendalikan keadaan rumah ini menjadi seperti yang dia inginkan. Furnitur rumah ini berubah menjadi warna lain yang bukan favoritku. Pasti Alea yang telah merubahnya.
Kukeluarkan ponsel sambil duduk di lantai, menghubungi pria yang menjadi suamiku, menghubungi pria yang menjadi imamku selama 3 tahun belakangan. Ada sesak yang menyeruak di dalam rongga jiwaku. Hingga puluhan menit telah berlalu, dada ini masih saja berdetak tidak karuan. Halo Mas, aku menyapa dengan setenang mungkin, menyembunyikan gejolak jiwa yang meminta penjelasan kepada pria yang telah menikahiku karena sebuah keterpaksaan. Meskipun demikian, apakah aku layak dipertahankan seperti ini? Halo Suci, ada apa? Tanya pria itu dengan suara yang terlihat dingin. Aku ada di rumah, Mas. Bisa kamu pulang sekarang? Tanyaku, tetap berusaha tenang walaupun sungguh aku ingin sekali memaki pria itu. Mas sedang... Beri aku penjelasan tentang rumah yang telah berubah tampilan, halaman rumah dan furnitur dan juga warna-warnanya. Tidak mungkin kan rumah ini bisa berubah dengan sendirinya? Aku setengah memaksa dengan sebuah pertanyaan yang pasti membuat pria itu menegang di balik teleponnya. Karena tidak ada suara selain hembusan nafas yang terdengar dari balik telepon. Baik, Mas akan segera ke sana, ucap pria itu. Terdengar begitu dingin atau mungkin semakin dingin, karena sebelumnya dia juga tidak pernah hangat. Telepon pun terputus dari pihak Mas Rizky. Mungkin pria itu terkejut atau mungkin merasa terganggu dengan kehadiranku, dan atas desakanku supaya pria itu pulang ke rumah ini. Dengan perasaan gontai, aku berjalan menghampiri dispenser, kemudian menuangkan air ke dalam gelas, kemudian kembali duduk dan menikmati perlahan air mineral membasahi tenggorokanku yang terasa tercekat oleh keadaan. Aku butuh penjelasan dan juga butuh ketegasan. Akan tetapi aku sadar bahwa aku telah ditalak oleh Mas Rizky, sehingga mungkin aku tidak punya lagi hak untuk marah kepadanya. It's okay, aku hanya butuh penjelasan saja. 15 menit telah berlalu. Pada akhirnya mobil terdengar di halaman rumah. Bahkan ada satu klakson yang dibunyikan seolah tanda bahwa pria itu telah pulang. Aku menunggu di ruang tengah dengan sabar dan tabah. Beberapa kalimat istighfar aku lontarkan untuk menambal rasa bolong di jiwa ini. Sudah tahu bahwa foto dan keadaan rumah ini yang merubahnya adalah Alea jawabannya. Namun aku tetap saja ingin mendengar langsung dengan telingaku. Sekalian saja patah hati. Kamu ngapain di sini? Sebuah suara laki-laki yang tidak terdengar asing mengagetkanku dari lamunan. Apa katanya? Kamu ngapain di sini? Aku tersenyum sinis kemudian menatap Mas Rizky dengan tatapan tajam. Akan tetapi lagi-lagi pria itu melengos, memutus kontak mata kami. Mas nanya, aku ngapain di sini? Apa Mas lupa kalau rumah ini adalah hadiah pernikahan kita? Tanyaku untuk mengingatkan. Aku sudah menjatuhkan talak kepadamu seminggu yang lalu. Tegas pria itu mengingatkanku. Ada nyeri di ulu hati ini, akan tetapi aku mencoba bersabar. Iya Mas, aku tahu itu. Tapi menurut agama, aku masih tetap berhak dan layak tinggal di rumah ini. Setidaknya sampai 3 bulan mendatang. Bahkan saat itu juga, aku masih layak mendapatkan nafkah dari... Aku akan tetap memberikan nafkah, ujar pria itu dingin. Terima kasih, tapi... Sayang, kamu sudah pulang. Kok nggak ngabarin aku sih? Sebuah suara wanita meluncur dari arah lain, membuat mataku menatap terkejut. Wanita yang memakai lingerie hitam milikku. Rambutnya terlihat acak-acakan dan menguap berulang kali tanpa menoleh ke arahku. Ya Allah, itu kan Alea. Dia tinggal di rumah ini. Dia memakai lingerieku. Apakah aku tidak salah melihat? Apakah ini hanya mimpi? Sepertinya tidak salah. Aku melangkah kaki dan mendekati Alea. Dan wanita itu cukup terkejut saat melihatku. Sedangkan Mas Rizky menutup kedua matanya dengan satu telapak tangan kanan. Seolah pria itu tengah menerima apa yang terjadi, sebuah kekacauan yang mungkin tidak dapat dia prediksi. Mbak Suci?
Tanya wanita itu dengan wajah terkejut. Rambutnya sangat acak-acakan, dan sepertinya dia baru saja bangun tidur. Aku tidak percaya bahwa wanita ini ternyata masih sama tingkahnya seperti dulu. Kata bapak dulu, Alea sangatlah susah untuk bangun pagi, dan ternyata ini kenyataan. Aku menatap ke arah Alea yang memakai lingerie favoritku, baju seksi yang warna hitam, yang aku beli dengan sengaja untuk menggait perasaan suamiku, berharap cinta tulusku berbalas kesetiaan dari Mas Rizky. Tapi nihil, pria itu tidak mampu membalas cintaku yang besar dan tulus. Justru dengan sengaja menerima wanita yang telah mencampakkan Mas Rizky demi impiannya pergi ke luar negeri. Cintaku tak terbalas. Lepaskan lingerie favoritku saat ini juga. Titahku dengan suara yang dingin namun penuh penekanan di sana. Mas Rizky yang sepertinya tengah kebingungan pun menoleh ke arahku. Begitu juga dengan Alea. Apa? Jangan main-main denganku. Aku tidak sudi berbagi apapun dengan orang lain. Bahkan meski dengan baju yang bisa kubeli 100 setel pun. Lepaskan lingerieku saat ini juga. Perintahku melotot ke arah Alea. Mbak Suci itu apa-apaan sih? Nanti akan aku lepaskan lingerinya, Mbak. Dan tidak usah melotot sama aku. Alea merasa kesal dan tersinggung atas perintahku. Kamu yang apa-apaan? Apa harus mengambil milik orang lain untuk membuatmu menjadi pemenangnya? Tanya aku sengaja menyindir perasaan wanita itu. Alah, masalah lingerie saja kok dipermasalahkan sih? Ini kan cuma baju, kayak sering saja. Cuma baju kayak saringan saja kok seolah-olah milik sesuatu yang berharga. Aku juga bisa membelinya puluhan. Bahkan ratusan baju pun aku bisa. Teriak Alea sambil berkacak pinggang. Aku menoleh ke arah Mas Rizky, meminta pembelaan atau mungkin pria itu bertindak menengahi perdebatan yang telah terjadi di antara kami. Mas, bisa kamu jelaskan? Mengapa Alea ada di rumah kita, Mas? Tanyaku dengan sikap tenang walaupun sebenarnya di dadaku ada sebuah gemuruh yang seolah memaksa untuk diluapkan yang disebut emosi. Walaupun sebenarnya aku juga tidak butuh penjelasan. Aku sudah paham bahwa mungkin pria itu masih mencintai Alea. Kita sudah talak, ujar Mas Rizky dengan suara yang pelan di akhir kalimatnya. Aku tersenyum sinis, menatap lekat pada manik pria yang memiliki bola mata jernih. Sedikit sipit, bulu mata melentik dan bening, sekilas mirip mata orang Cina ataupun mungkin orang Korea. Itu bukan penjelasan, Mas. Jika kamu seorang Muslim, kamu pasti tahu bahwa setelah bercerai, laki-laki dan perempuan masih bisa diperbolehkan tinggal satu atap, dan bahkan aku masih memiliki hak untuk dinafkahi kamu selama 3 atau 4 purnama. Kamu paham itu, Mas? Tanyaku dengan serius dan penuh penekanan. Kalau Mbak Suci punya rasa malu, gak usah begitu, Mbak. Kalau sudah ditalak sama Mas Rizky, seharusnya Mbak itu sadar diri dan ngaca. Lagi pula, mungkin jodoh kalian sudah sampai di sini. Tunggu. Yang benar adalah aku mengambil jodohku lagi. Terima kasih karena selama 3 tahun ini sudah menjaga Mas Rizky dengan sangat baik. Tetapi sepertinya dengan berat hati, aku harus mengatakan kepada Mbak Suci bahwa aku sudah kembali ke Indonesia dan kamu meraih kembali sesuatu yang telah kamu buang. Tanyaku sinis ke arah Alea, membuat kening wanita cantik itu berkerut. Maksudnya apa? Tanyanya membalas senyuman sinisku. Maksudnya adalah 3 tahun yang lalu kamu telah membuang Mas Rizky demi cita-citamu, mempermalukan dia dan keluarganya, dan kini setelah kamu meraih keberhasilan di negeri orang, kamu kembali dan seenak jidat mengambil apa yang telah kamu buang. Apa kamu pikir aku akan begitu saja menyerahkannya? Tidak, karena pernikahan yang kami jalani bukan keinginanku dan Mas Rizky, tetapi keinginan bapak kita dan ibunya Mas Rizky. Tegasku memberikan tatapan yang tajam ke arah Alea. Tentu saja wanita itu terkejut.
Kemudian aku mengalihkan pandangan dan menatap Mas Rizky dengan sorot mata yang tajam. Padahal sebelumnya, aku tidak pernah bersikap seperti ini kepada suamiku. Karena baktiku kepadanya dan cinta tulusku terhadapnya, membuatku selalu memasang wajah lembut dan sikap sebaik mungkin sebagai seorang istri. Kemudian kejadian kali ini membuatku hilang respek kepada pria yang selama 3 tahun ini aku mengabdikan semuanya kepadanya. Tapi balasannya, dan kamu Mas Rizky, kalau kamu memang menceraikanku dan menalakku, aku belum bisa menerima sepenuhnya keputusanmu, kecuali ibu mertua dan bapakku yang meminta supaya aku melepaskanmu. Sahutku tegas berhasil membuat wajah pria itu menegang kaget. Mungkin dia tidak mengira bahwa aku mampu bersikap seperti ini. Mungkin tidak pernah sebelumnya dan juga tidak menyangka aku memiliki sisi gelap. Maksud kamu apa, Mbak? Hardik Alea dari arah sampingku. Kemudian aku menoleh ke arah wanita itu. Asalkan kamu tahu saja ya, Alea. Aku adalah korban keegoisanmu. Gara-gara kamu, di 3 tahun lalu kamu pergi ke luar negeri tanpa pamit dan meninggalkan Mas Rizky. Aku dijadikan tumbal dan korban oleh bapak dan mamanya Mas Rizky, supaya aku menikah dengan Mas Rizky. Karena kedua belah pihak sudah terlanjur mengundang banyak orang dan keluarga untuk menyaksikan pernikahan Mas Rizky, terangku. Bahkan bapak bersimpuh di hadapanku dan memohon supaya aku menikahi Mas Rizky dan menggantikanmu. Kamu yang kekanak-kanakan dan egois, Alea. Tegasku lagi. Alea terkejut kemudian menoleh ke arah Mas Rizky, seolah wanita itu meminta penjelasan. Sama halnya dengan bapak. Mamanya Mas Rizky juga melakukan hal yang sama, meminta aku supaya menjadi menantunya, menggantikanmu karena kamu telah mempermalukan kedua belah pihak, dan aku tidak memiliki jalan karena semua orang memintaku untuk menjadi tumbal kalian. Jadi kalau Mas Rizky ingin menalakku dan mengusirku dari kehidupannya, tidak akan aku terima semudah itu, kecuali bapak dan mamanya Mas Rizky yang memintanya, ucapku dengan tegas. Sejujurnya di lubuk hati yang paling dalam, aku tidak menginginkan untuk mengotot mempertahankan Mas Rizky. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada Alea, bahwa semua tindak tanduknya memiliki dampak tersendiri terutama untuk hidupku. Kamu ingin menjadi Nyonya Rizky? Akan aku kabulkan, tetapi tidak semudah itu. Aku ingin kamu merasakan sesak dulu di dadamu. Apa yang aku rasakan ketika aku dijadikan tumbal untuk menutupi rasa malu kalian. Cepat lepaskan linjeri kesayanganku itu, titahku lagi mengingatkan. Dan kamu, Mas, suruh mama dan bapak bersimpuh kembali supaya kita bisa bercerai. Tantangku membuat wajah Mas Rizky terlihat begitu tegang. Suci, tolong jangan lakukan ini. Bersikaplah tenang. Dan jangan mempermalukan adikmu sendiri. Bagaimanapun juga, seburuk-buruk apapun Alea, dia tetaplah adikmu. Tolong sikaplah santun seperti biasanya, pintanya lagi. Mas Rizky menoleh ke arahku. Pria itu bahkan memegangi tanganku, dan aku menepis kasar tindakan Mas Rizky terhadapku. Aku tersenyum sinis menatap Mas Rizky, kemudian menarik nafas panjang. Pipi ini terasa memanas, akan tetapi aku berusaha untuk tidak barbar. Walaupun sungguh dalam emosi otakku ini merasa berasap atas sikap yang ditunjukkan oleh Mas Rizky kepadaku. Mas minta supaya aku bersikap santun seperti biasanya. Kenapa Mas tidak meminta supaya Alea yang bersikap santun sebagai seorang wanita? Apa dia layak memasuki rumah ini? Oh, aku ralat. Ini rumahku. Atau rumah kita, hadiah dari pernikahan kita. Apakah layak Alea bersikap seolah dia adalah ratu di rumah ini? Aku memberikan sebuah pertanyaan yang membuat pria itu membuang nafas kasar. Dengar baik-baik ya, Mas. Yang seharusnya bersikap sopan itu adalah Alea, mantan calon istrimu, bukan aku. Kamu dengar baik-baik, Alea. Aku menoleh ke arah wanita itu. Kamu juga harus punya kesopanan dan batas diri. Bagaimanapun juga,
Bahkan meskipun aku adalah kakakmu, pakaian yang aku gunakan, aku tidak sudi berbagi dengan siapapun. Bahkan itu termasuk kamu. Kamu bilang, kamu memiliki uang untuk membeli ratusan lingerie. Kalau begitu, belilah. Tidak usah memakai pakaianku. Atau jangan-jangan, kamu sengaja memakai lingerie itu untuk membuktikan bahwa kamu sudah memasuki rumah ini dan mengobrak-ngabrik pertahanan rumah ini. Begitu, tanyaku dengan sinis. Detik itu juga Alea cemberut. Mas Rizky, tolong aku mas. Kenapa hanya diam saja melihat sikap Mbak Suci? Dia itu gak ada dewasanya. Kenapa dia mencecarku? Padahal aku ini kan adiknya. Mas lihat sendiri kan bagaimana sikap Mbak Suci terhadapku? Wanita itu merengek manja. Sudahlah Alea, lebih baik kamu ganti saja pakaianmu. Pada akhirnya pria itu memerintahkan wanita yang telah membuangnya. Aku tidak paham mengapa Mas Rizky masih ingin mempertahankan Alea, padahal dia pernah dibuang. Kemudian dengan langkah kaki yang terhentak-hentak, Alea pun memasuki kamarnya. Tempatnya kamarku. Aku menoleh ke arah Mas Rizky. Akhirnya air mataku meluncur dengan deras, meskipun tanpa isakan tangis. Kamu tega sekali ya mas, menendangku dari rumah ini dengan cara yang tidak hormat. Apa aku begitu pantas diperlakukan seperti itu? Tanyaku bernada sarkas. Sorry, kamu sendiri juga tahu bagaimana hati dan perasaanku. Pria itu membuang muka. Apa? Sorry? Maksudnya? Bukannya minta maaf seharusnya dengan sikap yang tawadu atau lembut ya? Mas mengucapkan kalimat sorry, itu hanya untuk basa-basi, membuat aku semakin sakit hati. Terima kasih mas, ternyata pengorbananku selama 3 tahun ini tidak berbalas penghormatan darimu. Bahkan, kalau kamu menginginkan rumah ini, aku akan berikan rumah ini untukmu. Pria itu berucap tegas memotong ucapanku membuat aku membuka mulut hampir tidak percaya bahwa pria yang aku hormati dengan segenap jiwa dan ragaku menyangka bahwa aku menginginkan dan menguasai rumah ini. Bagaimana bisa pria yang aku hormati ini ternyata memiliki pikiran yang gelap tentang diriku? Oh, pantas saja dia membuangku juga pada akhirnya. Aku bukan menginginkan rumah ini, Mas. Hanya saja, jika kamu ingin menendang aku dari rumah ini, setidaknya tendanglah aku dengan cara yang hormat dan manusiawi. Aku menyanggah tuduhan pria itu. Sedangkan Mas Rizky masih saja membuang wajahnya dari tatapan mataku. Padahal meskipun tidak ada cinta di antara kami, biasanya pria itu akan menatapku dengan tatapan lekat, atau mungkin menatapku tanpa ekspresi. Tapi kali ini, dia bahkan tidak mampu menatap wajahku. Seharusnya kamu membuat aku keluar dari rumah ini, membuang kenangan kita terlebih dahulu, sebelum kamu memasukkan Alea ke rumah ini. Ucapku meringis. Aku tahu kamu mencintai Alea, bahkan mungkin sangat mencintai Alea. Walaupun seandainya dia telah membuang kamu dan memperlakukanmu dengan tidak hormat 3 tahun yang lalu, kamu masih menerima dia. Itu artinya kamu sangat mencintainya. Tapi tolong, hargai aku sebagai ibu dari anak-anakmu, Mas. Pintaku. Mbak Suci, tolong hentikan mengatakan kalimat membuang, karena aku tidak pernah membuang Mas Rizky. Hardik Alea keluar dari kamar dan sudah berganti pakaian. Ada lingerie kesayanganku di tangannya. Aku pergi ke luar negeri sebenarnya sudah izin sama Mas Rizky, tapi waktu itu Mas Rizky tetap kekeh ingin menikahiku di waktu yang telah dia tentukan. Jadi bukan salahku untuk pergi, tapi salah Mas Rizky yang tidak mengizinkan dan ngotot hari ini kami harus menikah. Padahal aku meminta dia supaya memberikan waktu. Jelas Alea kemudian melemparkan linjerinya ke arahku. Dadaku semakin memanas dengan tindakan Alea. Kemudian aku meraih dan memegangi lingerie itu dan meremasnya di hadapan mereka berdua. Aku memasukkan lingerie tersebut ke dalam tong sampah. Tindakan itu berhasil membuat Alea memasang wajah garang. Apa? Aku sengaja membuang pakaian yang telah kamu pakai. Aku merasa jijik.
Mbak Suci itu apa-apaan sih? Kalau bajunya mau kamu buang, kenapa tidak biarkan aku saja yang memakainya? Alea berteriak. Suaranya melengking dan memenuhi ruangan ini. Aku tersenyum sinis ke arahnya. Kenapa? Emangnya kamu gak jijik apa? Memakai pakaian yang pernah aku pakai sebelum aku memadu kasih bersama Mas Rizky? Tanyaku sengaja memanas-manasi wanita yang tidak tahu malu itu. Mbak Suci? Suci! Mas Rizky dan Alea menyahut namaku secara serentak. Mungkin menurut mereka aku sangatlah tidak sopan. Aku melipat kedua tanganku di dada. Kalian itu begitu kompak ya? Bahkan pengadilan agama saja belum memutuskan bahwa kita benar-benar bercerai di bulan ini. Tetapi kalian bahkan sudah tinggal satu atap. Apa kalian itu kumpul kebo? Tanyaku berhasil membuat kedua orang itu geram. Di saat aku ingin kembali bicara, suara si kembar menghayut dari ruangan kamar, membuatku mengabaikan kedua makhluk tidak tahu diri itu dan memasuki kamarku. Dengan perasaan berkecamuk, aku menangis sambil memeluk si kembar. Setelah sebelumnya aku menguci pitu terlebih dahulu. Begitu buta hati Mas Rizky. Bahkan di hari pertemuan kami setelah 2 minggu tidak jumpa, pria itu bahkan tidak mampu menanyakan keberadaan si kembar dan lebih memilih memihak kepada wanita yang telah meninggalkannya 3 tahun yang lalu. Aku menangis sambil memeluk si kembar. Anehnya mereka berdua pun terbangun di saat yang bersamaan, membuatku kerepotan dan terpaksa menyusui keduanya untuk membuat keduanya tenang. Pintu kamar bayi pun digedor dan aku tidak menghiraukannya. Aku yakin Mas Rizky mungkin sedang kesal. Suci, buka pintunya. Pria itu memerintah. Akan tetapi aku asik dengan tangis yang terasa menyayat di jiwaku. Masih terlihat dengan jelas bayangan saat Alea memakai lingerie yang sangat aku banggakan. Sempat aku berpikir bahwa aku ternyata mampu meraih hati suamiku. Apalagi saat aku berdandan seksi di ranjang kami. Nyatanya salah. Pengorbananku 3 tahun menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya ternyata tidak mampu menggait perasaan Mas Rizky. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Cinta yang kubangun dengan ketulusan nyatanya tidak mampu membuat Mas Rizky mencintaiku juga. Ya Allah, cinta yang tidak terbalas ini sungguh menyakitkan. Setelah belasan menit kemudian, akhirnya pintu terbuka. Mas Rizky membuka pintu. Dan di belakangnya ada Alea. Pria itu cukup terkejut saat melihat aku yang tengah menyusui kedua anak kami. Dan air mataku banjir dalam pipiku. Mungkin juga banjir karena skincare yang aku gunakan. Faza, Faiz, sahut pria itu terlihat begitu berbinar saat melihat kedua buah hati kami. Anak-anak kami masih berumur 1,5 tahun. Sehingga saat melihat ayahnya, mereka sudah cukup mengenali pria itu. Dan keduanya pun melepaskan puting dan melebarkan kedua tangannya seolah meminta dipeluk oleh ayahnya yang 2 minggu tidak bertemu. Aku menyipitkan mata saat melihat Mas Rizky terlihat begitu bahagia memeluk 2 putranya, sedangkan di belakangnya ada Alea yang terlihat kesal. Alea, tolong tinggalkan kamar ini, titahku dengan suara serak. Mas, Alea menggelayut sambil menatap Mas Rizky. Seperti wanita itu meminta untuk dibela. Kamu yang keluar dari kamar ini, atau aku saja yang keluar dari kamar ini? Tanyaku menantang. Dengan kode wajahnya Mas Rizky, pria itu seolah menyuruh Alea untuk keluar dari kamar, hingga wanita itu pun terhentak-hentak kakinya dan keluar dari kamar. Bahkan sebelum menutup pintu, Alea sengaja membanting pintu seolah menegaskan bahwa dirinya marah kepada ayah dari anak-anakku. Mas Rizky tersenyum sambil mencium si kembar. Terlihat wajahnya begitu bahagia. Kita sudah menikah selama 3 tahun, Mas. Bahkan kita juga sudah memiliki buah hati yang imut seperti ini. Tapi ternyata tidak mampu membuat kamu terpaut hatinya untukku. Bahkan dengan tega kamu menyerahkan dan membiarkan istanaku diobrak-abrik oleh Alea. Ujarku. Tapi pria itu sepertinya tidak mendengarkan ataupun menggubris apa yang aku ucapkan. Dia asik menciumi putra kami. Aku seperti kambing congek yang berada di hadapannya,
Sama sekali tidak didengarkan protesku. Tega kamu ya, Mas. Rumah tangga kita harus hancur begitu saja, tanpa ada konflik yang hebat ataupun perdebatan hebat di antara kita. Kamu sudah membuat anak-anak kita broken home. Ujarku dengan suara parau, berharap pria itu berpikir bahwa tindakannya berakibat fatal di masa depan untuk putra kami. Aku akan tetap menjadi ayah yang baik untuk si kembar. Ujarnya mantap, seolah tindakan yang dia lakukan adalah sebuah tindakan yang benar. Di mana nalurinya? Jadi kamu tetap teguh ingin bercerai? Tanyaku. Tidak berharap banyak. Iya, jawabnya. Apa bapak dan mamamu sudah tahu? Tanyaku. Yang penting kamu tanda tangani saja surat perceraian kita. Untuk bapak dan mama, biarkan aku yang urus. Untuk bapak biarkan Alea yang bicara. Sedangkan untuk mama, biarkan aku yang berbicara. Ujar pria itu. Dan aku harus diam saja begitu? Tanyaku sarkastis. Aku tidak mencintaimu, dan pernikahan kita juga terpaksa. Jadi aku harap kamu tahu diri. Ucapnya, berhasil membungkam ucapanku. Awas saja kamu, Mas. Aku tidak akan membiarkan semudah itu semuanya terjadi. Saat itu terjadi, aku tidak akan membiarkan begitu mudah kamu dan Alea melaluinya. Aku akan mengurus perceraian kita. Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan aku tanggung. Ujarnya, sambil berjalan menuju ke kamar bayi, menghampiri si kembar, bermain dengan kedua putra kami. Aku harap jangan jadikan si kembar menjadi tameng untuk mempertahankan rumah tangga yang sejak awal aku memang tidak pernah menginginkannya. Timpalnya. Baik, sahutku dengan jiwa yang berdarah-darah. Pria itu bahkan tidak memperlihatkan sikap rasa bersalahnya karena telah membuangku begitu saja. Jangankan cinta atau balasan cinta, bahkan sekedar untuk meminta maaf saja, sepertinya bibirnya terasa keluh. Aku tidak tahu bahwa ternyata seorang Rizky Nur Alamsyah memiliki hati sedingin salju yang tidak mampu kuhangatkan dengan kobaran api sepenuh jiwaku. Pintu kamar terbuka dengan lebar. Kembali Alea menampakkan batang hidungnya. Ada bapak di bawah. Temui bapak. Titah Alea. Adik tiriku itu sama sekali tidak memiliki rasa hormat kepadaku. Sejak dulu seperti itu, dan anehnya mengapa hidupnya sangat mulus luar biasa. Jawab dong, Mbak. Jangan diam saja, bentaknya. Aku menoleh ke arah Alea. Tatapanku berhasil membuat wanita itu melengos, sambil memajukan bibirnya dan komat kamit. Entah bicara apa. Aku beranjak dari tempat duduk, meninggalkan si kembar dengan ayahnya. Tanpa kata dengan telapak kaki yang terasa mengambang di udara, tubuhku terasa lemah dan lemas. Andai saja ibu masih ada, mungkin aku bisa menceritakan betapa pilunya keadaanku saat ini. Ya Allah, perasaan ini begitu tidak nyaman. Namun setidaknya satu hal yang aku yakini, bahwa kepergian ibu dari dunia ini pasti membuat dirinya merasa lebih tenang di alam sana. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menerangi alam barzakhnya, dan memberikan pahala terbaik untuknya sebagai bekal di alam kubur. Amin. Dengan langkah kaki yang gontai, aku berdoa dan meminta harapan untuk wanita yang telah pergi dari dunia ini. Sesampainya di ruang keluarga, aku melihat bapak yang tengah duduk bersama istri barunya. Wanita itu, kalau tidak salah namanya adalah Bu Nani Widianti. Bapak, sapaku, menghampiri pria itu dan istrinya, kemudian mengecup taksim dan hormat di punggung tangan pria itu. Bergiliran, hal tersebut aku lakukan kepada ibu tiriku, walaupun di dalam hati ini sesungguhnya ada rasa yang sulit dijabarkan mengenai rasa benciku terhadap ibu tiriku yang telah merebut bapakku. Akan tetapi secara harfiah, bapak tidak mungkin direbut begitu saja jika dia sendiri memegang teguh arti kesetiaan kepada ibu kandungku. Mungkin pelakor dan pengkhianat memang layak berjodoh. Aku duduk di kursi yang ada. Terlihat bapak yang canggung,
Berulang kali Bu Nani menyenggol lengan bapak dengan sikutnya. Aku yakini pasti mereka tengah menyiapkan hati untuk mengucapkan kalimat yang ingin ia ucapkan. Seperti dahulu, 3 tahun yang lalu, memaksa diriku dan meminta diriku untuk menggantikan pernikahan Alea. Bapak ingin bicara, ujar pria itu. Silahkan Pak, kataku. Pria itu menelan ludahnya seperti tenggorokannya tercekat. Lalu ia bersimpuh di hadapanku. Aku tersenyum kecut. Sesayang itu bapak kepada Alea. Alea sudah pulang kembali. Seperti yang kamu tahu, bahwa Alea adalah calon istri yang sesungguhnya untuk Rizky. Karena sekarang, Alea sudah pulang. Kami berharap kamu melepaskan Rizky untuk Alea. Baik, sahutku tegas. Berhasil membuat bapak terkejut dan menoleh ke arahku. Kemudian aku menatap nanar ke arah pria yang seharusnya menjadi cinta pertamaku. Tetapi ini ternyata menjadi patah hatiku yang pertama kali dalam hidupku. Berdirilah Pak, ucapku getir. Mungkin bapak tidak menyangka bahwa aku akan melepaskan Mas Rizky dengan begitu mudahnya. Andai saja pria itu sedikit saja perhatian kepadaku dan bertanya bagaimana keadaanku saat ini. Bapak, ibuku, istri yang telah kamu buang di masa lalu saat ini sudah ada di alam barzah sejak 2 minggu yang lalu. Suami ibuku direbut kasih sayangnya oleh Bu Nani Widianti, dan kini aku yang direbut suamiku oleh anaknya. Apakah azab dan karma itu ada? Hidup ibuku dan aku menderita. Laki-laki yang kami anggap sebagai jodoh telah direbut. Tetapi aku melihat hidup Bu Nani dan Alea terlihat begitu bahagia. Baguslah kalau begitu, itu artinya perceraianmu harus segera dilaksanakan, agar Alea segera menikah dengan Rizky, sahut Bu Nani dengan bangga. Baik, sahutku lagi. Bapak terlihat sedikit bersalah dari raut wajahnya. Meskipun aku tahu, mungkin itu hanyalah sedikit rasa bersalah saja. Nyatanya, tidak ada pembelaan untuk takdirku. Seandainya pria itu adalah pria yang bertanggung jawab, seharusnya dia marah aku diperlakukan seperti ini oleh Mas Rizky. Tapi, Bapak minta maaf, ujarnya setengah menunduk. Bapak harap kamu mengikhlaskan Alea untuk menikah dengan Rizky, imbuhnya lagi. Meski sadar bahwa talak di antara kami telah terjadi, namun permintaan bapak barusan seperti sebuah petir yang menyambar jiwa ini, perih dan menyesakan jiwa. Aku akan menandatangani surat perceraian secepatnya, tetapi setelah itu, aku meminta satu syarat, ujarku. Kira-kira apa syaratnya? Aku bersedia menerima keinginan bapak, tetapi aku minta... Ucapanku tertahan di tenggorokan. Rasanya raga ini melayang butuh tempat bersandar sebentar saja. Apa? Sahut ibu tiriku. Aku minta mulai saat ini, bapak jangan menemui aku lagi. Aku juga minta, mulai saat ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Di mataku, bapak sudah mati, bukan ibu saja yang sudah mati. Ujarku dengan suara bergetar. Aku tidak akan menangis untuk kesedihan ini. Memutuskan hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah menyakiti hidupku belasan tahun lamanya. Bahkan di hari ini, dengan teganya dia merebut apa yang aku miliki satu-satunya, yaitu keluarga baru yang disebut pernikahan. Dengan tega bapak merampas kebahagiaan yang aku miliki satu-satunya. Setelah kepergian ibu, aku tidak memiliki kebahagiaan lain selain pernikahan ini. Pernikahan datar. Maksud kamu apa? Pria itu menyipitkan matanya. Aku menyinggungkan senyum tipis menatap kosong pada laki-laki yang bergelar ayah itu. Seharusnya dia adalah laki-laki yang melindungiku saat ini. Seharusnya jika dia memiliki sedikit saja rasa kasih sayang untukku, dia akan memberitahukan kepada Alea dan Mas Rizky bahwa sesungguhnya tindakan mereka itu salah. 2 minggu yang lalu ibu sudah wafat. Ujarku berhasil membuat wajah bapak pucat pasi. Mungkin pria itu tidak menyangka bahwa nasib yang aku alami saat ini benar-benar telah terpuruk. Fatimah,
Dia... Ucapan bapak berhenti dan bola matanya berkaca-kaca. Aku beranjak di tempat dudukku, namun tatapanku tidak lepas saat menatap wajah pria itu. Pria yang usianya sudah parubaya. Aku akan pergi dan bangkit, tetapi aku mohon, bapak jangan pernah menghampiriku lagi. Aku juga memohon supaya bapak menganggap aku sudah mati dan fokus kepada Alea saja. Aku juga akan menganggap bapak sudah mati dan menganggap diriku ini adalah yatim piatu. Tuturku dengan suara yang terasa tercekat di tenggorokan, sedangkan air mata itu pada akhirnya tidak dapat lagi aku tahan. Silahkan saja bapak dukung Alea. Aku hanya meminta bapak lupakan aku sebagai anak, dan hari ini adalah hari terakhirku memanggil bapak dengan sebutan bapak, ujarku. Kemudian aku melangkahkan kaki, akan tetapi baru saja 3 langkah, pria itu sudah mencegah. Tunggu Suci, bapak minta maaf kalau momen ini benar-benar tidak tepat dengan keadaanmu saat ini. Bapak tidak tahu kalau... Tidak perlu menjelaskan apapun, Pak, sahutku sambil menoleh ke arah pria itu, sengaja memotong ucapan yang tidak akan enak didengar pada akhirnya. Ya sudahlah, Pak. Biarkan saja maunya dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan kita. Awas saja kalau suatu saat nanti dia butuh bantuan kita, ujar ibu tiriku. Aku tersenyum sinis menatap ibu tiriku. Butuh bantuan kalian? Kapan? Apa itu tidak salah? Bukankah yang justru membutuhkan bantuan adalah kalian kepadaku? Bahkan bapak yang bersimpuh 3 tahun yang lalu merendahkan dirinya di hadapanku demi menutupi rasa malu atas perbuatan anak tercintanya itu. Alea, jawabku dengan mantap. Bapak terlalu memanjakan Alea sehingga sikapnya sangat keterlaluan kepada semuanya, ujarku. Kurang ajar kamu. Diam. Berhenti mengungkit sesuatu yang sudah berlalu 3 tahun. Lebih baik kamu move on dan bangkit. Kalau kamu memang bisa hidup tanpa kami, ya sudah, pergi saja dari sini. Biarkan rumah ini dihuni oleh Alea. Karena memang sejak awal, yang seharusnya menjadi penghuni rumah ini adalah Alea. Paham kamu? Bu Nani terlihat kesal, tersinggung dengan ucapanku. Wanita itu bahkan melotot matanya, menatap ke arahku. Sayang sekali aku tidak peduli. Aku harap Bapak tidak lagi meminta apapun dariku. Dan aku harap Allah akan memberikan keadilan untukku dan untuk kalian. Aku bersumpah atas sakit yang aku rasakan. Kalian akan membayarnya. Ucapku sambil melangkahkan kaki menuju kamar anak-anak. Heh, jangan sok merasa paling terzolimi kamu. Bukankah selama 3 tahun ini, kamu menikmati kemewahan hidup menjadi istrinya Rizky? Memangnya kurang ya 3 tahun menjadi istri pengganti? Teriak Bu Nani. Aku tidak peduli. Bergegas aku masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan buah hatiku. Ternyata si kembar sudah tidur kembali dan sudah tidur di box bayi. Sedangkan Mas Rizky menatap kedua buah hati kami secara bergantian. Suruh mama ke sini, pintaku. Mulai hari ini juga aku memutuskan hubungan dengan Mas Rizky. Dan mulai detik ini juga, aku tidak akan memanggil pria itu dengan sebutan Mas. Rizky, suruh mama ke sini untuk membicarakan perceraian kita. Titahku lagi. Pria itu menoleh ke arahku. Selama 3 tahun ini, mungkin kali ini pertama kalinya aku memanggil pria itu dengan sebutan namanya langsung. Maaf, aku tidak lagi memiliki respek kepadamu, Rizky. Tidak, kita akan merahasiakan perceraian kita dari mamaku. Tolak Rizky berhasil membuat mataku membulat sempurna. Apa? Mas Rizky ingin merahasiakan perceraian kami dari mamanya. Omong kosong apa lagi ini? Apakah benar mamanya Mas Rizky tidak merestui jika seandainya aku bercerai dari Mas Rizky? Apa maksudmu, Rizky? Tanyaku dengan wajah yang kubuat datar, sedangkan dia menyipitkan matanya. Aku tidak ingin mamaku tahu tentang perceraian kita, karena aku belum siap memberitahukannya kepada mama. Kamu tahu sendiri kan, kalau mama punya riwayat jantung,
Dan jika seandainya aku tidak peduli, sahutku. Pria itu terlihat kaget dengan sikapku saat ini. Aku memperlihatkan sikap tegas dan sikap menantang. Sudah cukup sabar dan tabah aku berikan. Penghormatan dan pengabdian nyatanya benar-benar habis dibabat oleh sikap arogan dan semena-mena mereka. Aku tidak mau diperlakukan lagi seperti orang bodoh. Aku nggak peduli dengan mamamu. Kamu saja tidak peduli dengan ibuku, Rizky. Jadi ngapain aku harus peduli dengan urusanmu? Tuturku dengan tegas, berhasil membuat wajah pria itu tercengang. Selama ini aku selalu memperlihatkan sikap santun dan hormatku kepadanya. Namun itu sepertinya tidak mampu membuat pria itu menyambut cintaku. Atau setidaknya berusaha mencintaiku setelah dia menanamkan benih di rahimku. Tapi aku tidak ingin ibuku tahu, karena itu bisa berbahaya untuk kesehatannya. Kamu jangan egois. Egois? Kapan aku egois, Rizky? Aku menyela ucapan pria itu. Bukankah yang egois itu kamu? Kamu yang ingin bercerai dariku, tetapi kamu tidak ingin memberitahukan ibumu. Maksud kamu apa? Kamu ingin aku menjaga ibumu, padahal sedikit pun kamu tidak pernah menjaga ibuku. Kenapa kamu begitu egois, Rizky? Aku mencecar pria itu dengan pertanyaan yang membuat wajah Mas Rizky terheran-heran. Pasti pria itu tidak menyangka bahwa aku pada akhirnya mampu bersikap barbar. Pria itu mendengus kesal. Sepertinya dia masih heran dengan sikapku yang tidak seperti dulu yang penurut dengan ucapannya. Atau mungkin tersinggung dengan ucapanku yang mengatai dirinya egois. Terserahlah. Tetapi keputusanku sudah bulat, bahwa aku tidak ingin lagi mengalah kepada siapapun. Nyatanya, pengabdian, pengorbanan, dan sikap baik yang aku berikan kepada orang di sekitarku tidak membuat mereka melihat bahwa aku orang baik. Ternyata kebaikanku seolah dimanfaatkan oleh semua orang. Dan setelah semua pihak lulus dengan keinginan mereka dengan mudah, mereka pun membuang diriku. Aku bertekad mulai hari ini, semuanya akan berubah, termasuk sikapku. Mas Rizky melangkahkan kakinya menghampiriku. Kalau kamu memberitahu bahwa kita akan bercerai, Mama pasti akan sakit jantungnya, dan itu bisa menyebabkan dia mati. Jadi, aku nggak punya kewajiban untuk menjaga ibumu, Mas. Yang seharusnya menjaga ibumu itu kamu sendiri. Seharusnya sejak awal, kamu berpikir 1000 kali untuk mengakhiri pernikahan kita dengan cara yang tidak enak seperti ini. Seharusnya kamu juga melihat dampak yang ditimbulkan oleh kamu. Tapi karena sekarang itu semua sudah terlanjur, maka aku menuntut supaya kamu memberitahukan perceraian kita kepada mamamu. Namun jika seandainya kamu tidak mampu, biarkan aku saja memberitahukannya kepada mamamu. Kalau perlu aku akan bilang kepada mama bahwa rumah yang telah dihadiahkan untukku telah kamu berikan secara gratis kepada wanita lain yang pernah membuangmu. Imbuhku lagi. Suci? Sahut pria itu terlihat emosi. Matanya kini memerah. Mungkin dia tidak terbiasa dengan sikap yang aku tunjukkan saat ini. Karena selama ini, aku selalu menjadi istri yang penurut. Ironisnya bagi penurut dan bego itu beda-beda tipis. Dan mungkin di hadapan orang-orang itu, kebaikanku terlihat seperti bego. Aku tidak akan membiarkan kamu mengatakan percayaan kita kepada mama. Beri aku waktu untuk... Tidak ada waktu, Mas. Setelah percayaan kita, aku tidak akan menampakkan batang hidungku di hadapanmu. Dan dikarenakan si kembar masih dalam masa menyusui, aku yang akan mengurus mereka. Potongku lagi. Sengaja aku membuat pria itu jengkel dengan sikapku yang keras kepala saat ini. Aku hanya ingin menunjukkan kepada Mas Rizky bahwa kesabaranku dan ketabahanku sudah terkikis dengan sikapnya yang egois. Aku tidak masalah jika cintaku tak terbalas. Hanya saja sebagai seorang laki-laki, aku ingin dia bersikap adil. Dia ingin menjaga ibunya. Itu bagus. Tetapi kenapa harus melibatkan aku? Toh selama ini juga dia tidak pernah menjaga ibuku. Bahkan sekedar menanyakan kabar ibuku yang sedang sakit-sakitan pun tidak pernah. Kalau sampai kamu memberitahukan percayaan kita kepada mama, aku akan...
Silahkan, lakukan apapun yang kamu inginkan, Rizky. Mungkin aku memang layak diperlakukan seperti ini olehmu. 3 tahun terakhir, sepertinya menjadi sia-sia semua pengabdianku kepadamu. Ujarku sambil melangkahkan kaki, kemudian kami berhadapan satu sama lain, saling menatap dengan tatapan benci. Aku bisa melihat sikap tidak terima yang diperlihat dari raut wajah Rizky kepadaku. Dia pasti tidak terima dengan sikap membangkangku. Tapi ini hanya seujung kuku saja dari yang telah dilakukannya kepada hidupku. Aku mendekatkan wajahku ke arah pria itu. Seharusnya kamu menjaga perasaan mama sebelum bertindak sejauh ini. Enak banget ya kamu ingin menikah dengan Alea dan bercerai dariku, tapi tanpa memberitahukan kepada mamamu. Padahal kamu tahu bahwa mamamu mengidap sebuah penyakit yang mematikan. Asal kamu tahu saja ya Mas, kehilangan seorang ibu itu seperti siang tanpa matahari. Ungkapku berbisik. Wajah pria itu terlihat kaget. Aku mengalaminya 2 minggu yang lalu. Bahkan hari di mana ibuku meninggal dunia, kamu bahkan melepas talak untukku. Itu seperti taburan garam di atas luka yang menganga. Bisikku lagi. Sedangkan wajah Rizky terperangah dan pucat pasi saat aku memberitahukan kabar kematian ibuku. Apakah ayah dari anak-anakku itu merasa bersalah? Wajah Mas Rizky benar-benar terkejut dengan apa yang baru dia dengar. Benarkah dia kaget? Ibumu, ucapan pria itu menggantung. Bagaimanapun juga dia seorang manusia, mungkin merasa bersalah karena tidak menyangka bahwa di hari dirinya melepas talak, ternyata di hari itu pula ibu mertuanya telah pergi untuk selamanya. Maafkan aku tidak tahu kalau... Ya bagaimana mau tahu? Saat itu kamu sedang dibutakan oleh cinta, sehingga kamu tidak mampu melihat bahwa aku adalah istrimu. Seminggu tidak jumpa, nyatanya kamu tidak pernah bertanya bagaimana kabarku. Jangankan untuk bertanya mengenai kabar ibuku, bahkan kabarku, kabar dari ibu dari anak-anakmu pun kamu tidak mampu bertanya. Tegasku kembali memotong ucapan Mas Rizky. Aku tidak tahu apa yang saat itu terjadi. Aku menduga-duga bahwa mungkin saat itu adalah saat di mana Mas Rizky kembali merajut cinta bersama Alea. Maafkan aku, ucap pria itu dengan suara yang lirih. Tidak usah meminta maaf kalau memang tidak ikhlas dan bukan dari dasar lubuk hati kamu. Lagi pula, permintaan maaf kamu tidak akan merubah apapun. Tukasku menjauhkan diri dan mundur 2 langkah dari hadapan pria itu. Bersiaplah, Mas. Kamu akan menggali kuburanmu sendiri. Aku tidak akan tinggal diam dan tidak akan menerima begitu saja dengan apa yang telah terjadi saat ini. Kamu yang menyeretku ke dalam pernikahan ini, dan saat kamu membuang aku begitu saja, kamu akan tahu akibatnya, karena aku bukan bonekamu, sahutku dengan tegas. Pintu terbuka. Kemudian Alea datang dengan wajah menantang. Jangan sok-sokan mengancam kamu Mbak Suci. Aku tidak suka Mbak Suci seperti ini. Ucapnya santai namun penuh penekanan. Aku mengulas senyum. Tidak suka? Lalu bagaimana dengan hidupku? Gara-gara seorang Alea yang ambisius, aku jadi kena getahnya. Gak suka ya? Sinisku. Aku juga gak suka diperlakukan seenaknya oleh kalian. Dulu kalian bersimpuh meminta aku untuk menikah. Dan sekarang kalian bersimpuh meminta aku untuk bercerai. Di mana hati nurani kalian? Lalu kalian pikir aku akan menerimanya begitu saja? Jangan mimpi. Aku ingin membeberkan semuanya kepada ibu mertuaku. Dan aku juga ingin memberitahu apa dan bagaimana reaksi yang akan diperlihatkan oleh ibu mertuaku, sahutku. Kemudian melangkahkan kaki, menghampiri pintu. Namun hanya dalam hitungan detik, aku terkejut ketika Alea tanpa aba-aba mendorong tubuhku, sehingga aku terjungkal ke belakang. Bahkan kepalaku pun terbentur ke tembok. Ah! Memegangi kepala belakang yang terasa berdenyut nyeri. Kamu sudah gila ya, Alea? Teriakku geram. Benar, aku sudah gila. Dan aku akan semakin gila jika kamu melancarkan aksimu. Dengar baik-baik ya, Mbak Suci. Kakakku yang cantik dan sok lugu.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalanku untuk bersama dengan Mas Rizky. Aku sudah berbaik hati mengizinkan kamu selama 3 tahun ini untuk menjaga Mas Rizky. Dan saat ini, aku ingin mengambilnya kembali. Memangnya apa salahku? Ucapnya sambil duduk berpangku kaki. Aku berusaha berdiri, sedangkan Mas Rizky hanya menyaksikan saja dengan sikap alaya kepadaku. Lebih baik terima saja kenyataan bahwa memang kamu sudah saatnya mundur dari pernikahanmu dengan Mas Rizky. Mundurlah dengan tenang dan berdamailah dengan kenyataan bahwa kamu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Mas Rizky. Paham kamu, Mbak? Pesannya. Oke, aku akan mundur. Tetapi sebelum aku mundur, akan aku buat perhitungan agar kalian tidak semena-mena lagi kepadaku. Ucapku sambil melangkahkan kaki menuju kamar Faza dan Faiz. Suci, kamu mau kemana? Tanya Mas Rizky. Bukan urusanmu, Mas. Aku pergi melewati Mas Rizky dan Alea. Aku sudah muak melihat wajah mereka berdua. Kini dengan Faza dan Faiz aku akan menjalani hidupku lagi dengan cara dan semangat yang berbeda. Aku tidak ingin terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan. Aku hanya meminta kepada Allah, semoga aku bisa menghadapinya dengan penuh keikhlasan dan lapang dada. Tamat.